semua, pada materi ini saya akan membahas tentang perencanaan kualitas strategis. Mengapa sih perencanaan kualitas itu penting? Karena peningkatan kualitas bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari aktivitas manajerial yang direncanakan dengan baik. Peningkatan kualitas melibatkan beberapa langkah utama, yaitu mengidentifikasi peluang perbaikan, menentukan prioritas area yang perlu ditingkatkan, serta merencanakan pelaksanaan proyek dan program perbaikan tersebut. Dalam perencanaan kualitas strategis, ada beberapa variabel penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah faktor waktu, kepemimpinan, biaya kualitas, serta strategi umum seperti strategi biaya, diferensiasi, dan fokus. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami order winners atau faktor yang membuat pelanggan memilih produk mereka, serta menjadikan kualitas sebagai kompetensi inti organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas pentingnya perspektif waktu pada perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas tidak bisa instan, butuh proses dan komitmen jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk melihat hasil yang signifikan. Artinya, peningkatan kualitas harus direncanakan secara strategis dan dilakukan secara bertahap. Permasalahan muncul jika manajemen hanya fokus pada target angka dalam waktu singkat. Misalnya, ingin menurunkan cacat 50% dalam 1 tahun tanpa memperbaiki sistemnya. Jika hal ini terjadi, ada 3 kemungkinan, yakni target tercapai, data dimanipulasi, atau sistem kerja menjadi tidak sehat. Kesimpulannya, peningkatan kualitas yang baik membutuhkan waktu, perencanaan yang matang, dan perbaikan sistem, bukan hanya mengejar target cepat. Selanjutnya, saya akan membahas kepemimpinan dalam manajemen kualitas. Kepemimpinan merupakan faktor strategis yang sangat penting dalam mencapai kualitas organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga merencanakan, berkomunikasi, memberi arahan, serta berbagi wewenang kepada bawahannya. Seorang pemimpin memiliki beberapa sumber kekuasaan, yaitu karena keahlian, kemampuan memberi penghargaan, memberi sanksi, karisma pribadi, dan kekuasaan dari jabatan. Namun, kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada kekuasaan, tetapi juga pada keterampilan. Ada 4 keterampilan utama pemimpin, yaitu pengetahuan, komunikasi, perencanaan, dan visi. Pemimpin harus mampu mengelola diri, berkomunikasi dengan baik, mengambil keputusan, serta memiliki arah masa depan yang jelas. Yang terpenting, peningkatan kualitas membutuhkan komitmen jangka panjang. Tanpa keseriusan manajemen dalam menindaklanjuti saran dan mendukung perbaikan, upaya kualitas tidak akan berhasil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai quality and ethics. Jadi secara sederhana, quality adalah bentuk tanggung jawab moral perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu mengirimkan produk cacat kepada pelanggan, apalagi secara sadar, itu artinya perusahaan telah melakukan tindakan yang tidak etis. Yang mana artinya bahwa quality itu mencerminkan dari integriti dari perusahaan itu sendiri. Jadi ketika perusahaan berkomitmen pada quality, itu berarti perusahaan menghargai pelanggan, menghargai kepercayaan, dan menjaga reputasi jangka panjangnya. Manajemen kualitas yang baik itu berarti perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada kejujuran dan tanggung jawab. Nah, selain kepada pelanggan, kualitas juga berkaitan dengan etika terhadap karyawan. Perusahaan yang serius pada kualitas itu biasanya memberikan pelatihan, menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan mengembangkan kompetensi karyawannya. Artinya kualitas ini tidak hanya meningkatkan produk, tetapi juga meningkatkan martabat manusia dalam organisasi. Di era modern, kualitas itu juga berkaitan dengan lingkungan, di mana perusahaan yang berorientasi pada kualitas itu akan cenderung mengurangi limbah, mengelola sumber daya secara efisien, dan memperhatikan sustainability. Jadi dapat disimpulkan bahwa good quality management is good ethics. Lalu selanjutnya ada quality as a strategy. Jadi kualitas itu bukan hanya alat operasional, tetapi juga alat untuk memenangkan persaingan. Dalam strategi kompetitif, kualitas itu dapat digunakan dalam 3 pendekatan utama. Yang pertama ada cost leadership, ya, dimana kualitas yang baik itu justru malah menurunkan biaya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengurangi scrap, mengurangi rework, mengurangi komplain, mengurangi warranty cost. Dalam konsep cost of quality, kita mengenal 3 jenis biaya. Yang pertama adalah prevention cost, operational cost, dan failure cost. Nah, strategi yang efektif itu adalah dengan meningkatkan investasi pada prevention atau biaya pencegahan agar failure cost itu turun secara signifikan.
Artinya kualitas itu bukan biaya tambahan tetapi investasi yang strategis, seperti itu. Yang kedua ada differentiation strategy. Nah, kualitas itu juga bisa menjadi pembeda. Perusahaan dapat memposisikan produknya sebagai lebih tahan lama, lebih andal, dan lebih premium misalnya. Nah, namun banyak dalam industri saat ini tuh kualitas sudah menjadi order qualifier. Artinya kualitas tinggi adalah syarat minimum untuk bisa bersaing. Karena itu diferensiasi itu sering bergeser ke service excellence, customer experience, dan responsiveness. Yang ketiga ada focus strategy. Ini berarti perusahaan itu melayani segmen tertentu dengan kualitas yang unggul. Contohnya seperti melayani niche market, lalu melakukan customization, dan melanjutkan pelanggan ke yang lebih konsumen premium. Jadi dengan fokus yang jelas itu perusahaan dapat mengalokasikan sumber dayanya dengan lebih efektif dan memberikan nilai yang lebih spesifik. Lalu selanjutnya ini ada order winners. Jadi menurut Terry Hill, perusahaan ini harus menentukan order winning kriteria. Artinya, apa faktor utama yang membuat pelanggan itu memilih perusahaan kita, memilih produk kita. Jadi apakah harganya, apakah kualitasnya, apakah kecepatan pengirimannya. Nah, kualitas itu bisa menjadi order winner, tapi bisa juga menjadi order qualifier. Sehingga strategi kualitas itu harus selaras dengan faktor-faktor tersebut. Selain berfokus pada isi strategi konten, organisasi juga perlu memahami pada proses strategi, yaitu bagaimana langkah-langkah penyusunan strategi itu dilakukan secara sistematis di dalam perusahaan. Nah, terdapat berbagai model yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi. Pada perusahaan yang masih memiliki sedikit atau bahkan belum memiliki pengalaman dalam perencanaan strategis, perusahaan dapat menggunakan pendekatan yang lebih sederhana, yaitu first choice model. Nah, model ini tuh dipilih karena mudah dipahami, tidak terlalu kompleks, dan cocok bagi organisasi yang baru memulai menerapkan perencanaan strategis secara formal. Nah, pada model first choice ini, proses dimulai dengan mengumpulkan sekitar 6 hingga 12 anggota manajemen puncak dalam sebuah sesi khusus. Lalu tujuan dari pertemuan ini tuh agar para pemimpin dapat berfokus secara intensif pada perumusan arah strategis perusahaan tanpa gangguan operasional sehari-hari. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah penilaian organisasi atau organizational assessment. Nah, pada tahap ini, perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai aspek internal seperti pernyataan misi, tujuan keuangan dan non-keuangan, kekuatan dan kelemahan perusahaan, kebutuhan operasional di masa depan, serta program-program strategis yang akan dijalankan. Nah, setelah itu, manajemen melakukan penilaian lingkungan atau environmental assessment untuk memahami posisi perusahaan di pasar. Analisis ini tuh mencakup kondisi ekonomi secara umum, isu regulasi dan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi yang berpengaruh pada industri, peluang dan ancaman pasar, serta strategi yang dijalankan oleh para pesaing. Nah, pada tahap akhir itu, para eksekutif akan merumuskan berbagai alternatif strategi yang didapat dari hasil analisis internal dan eksternal tersebut. Berdasarkan alternatif tersebut, manajemen akan menentukan strategi yang paling sesuai dan kebutuhan implementasinya serta rencana cadangan jika terjadi perubahan situasi. Di mana first choice model ini sangat efektif bagi perusahaan yang masih dalam tahap awal pengembangan sistem perencanaan strategis. Jadi saya akan menjelaskan tentang deploying quality atau yang biasa yang dikenal dengan Hoshin Kanri. Jadi Hoshin Kanri ini itu merupakan metode manajemen strategis yang digunakan untuk memastikan bahwa strategi kualitas perusahaan itu benar-benar dijalankan secara konsisten di seluruh level organisasi. Konsep ini itu menekankan pada penyelarasan antara visi manajemen puncak dengan aktivitas operasional sehari-hari. Secara umum, proses Hoshin Kanri itu dimulai dengan penetapan visi dan misi organisasi. Setelah itu, manajemen menetapkan breakthrough objektif, yaitu tujuan strategis jangka panjang yang biasanya dirancang untuk periode 3-5 tahun. Tujuan ini bersifat fundamental dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara signifikan. Selanjutnya, tujuan jangka panjang tersebut diturunkan menjadi sasaran tahunan yang lebih terstruktur dan lebih terukur. Proses ini tidak berhenti di level manajemen saja, tetapi terus diturunkan ke setiap divisi, departemen, hingga individu. Jadi itulah yang disebut dengan proses deployment atau cascading. Salah satu karakteristik penting dari Hoshin Kanri ini itu adalah adanya proses yang disebut catchball. Jadi dalam proses ini itu komunikasi itu berlangsung dua arah. Manajemen dan bawahan saling berdiskusi mengenai target yang ditetapkan sehingga terjadi kesepahaman dan komitmen yang bersama.
Pelaksanaan strategi ini itu kemudian dikendalikan melalui siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act. Dengan mekanisme ini perusahaan dapat dipastikan bahwa strategi kualitas itu terus dipantau dan diperbaiki secara berkelanjutan. Jadi melalui Honshin Kanri ini tuh perusahaan itu mampu menciptakan fokus organisasi, menghindari konflik prioritas, serta memastikan bahwa kualitas itu menjadi bagian internal dari strategi bisnis. Oke baik, jadi Sadikes ini adalah Midway USA. Itu adalah perusahaan retail berbasis katalog dan online yang menjual perlengkapan untuk shooters and hunters. Brand ini itu memiliki visi menjadi the best run business in Amerika dan mengadopsi build core values and concept sebagai bagian dari budaya organisasi. Dimana strategi utama perusahaan adalah customer driven excellence yang tercermin dari tingkat retensi pelanggan 98%, kepuasan pelanggan 93%, dan sistem umpan balik yang aktif ya, seperti complaint center, survei, dan review produk. Nah, selain itu, Midway USA ini menekankan pentingnya karyawan yang memiliki passion terhadap produk yang dijual, sehingga interaksi dengan pelanggan itu jauh lebih autentik dan informatif. Perusahaan juga menggunakan pendekatan perencanaan strategis yang sistematis, termasuk monitoring kinerja dan skills inventory metrics yang berdampak pada kinerja finansial yang lebih baik dibanding pesaing. Nah, walaupun perusahaan itu menunjukkan kinerja yang sangat baik, terdapat beberapa isu strategis yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, adanya ketergantungan tinggi pada customer focus. Jadi fokus yang sangat kuat pada pelanggan ini menuntut konsistensi tinggi. Dimana tantangannya adalah menjaga standar kualitas saat perusahaan itu terus bertumbuh. Yang kedua adalah sustainability budaya, passion-based workforce. Model yang mengandalkan passion karyawan bisa menjadi tantangan dalam rekrutmen dan regenerasi tenaga kerja. Yang ketiga adalah resiko kompetisi digital. Sebagai retailer online, Midway USA ini harus terus berinovasi untuk mempertahankan keunggulan di tengah persaingan e-commerce yang terus dinamis. Lalu yang keempat adalah alignment strategi dan operasional jangka panjang. Pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan menuntut integrasi yang semakin kompleks antara kapasitas, persediaan, dan sistem operasional. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sih Midway USA ini melibatkan pelanggan dalam fokus kualitasnya? Jadi Midway USA itu menerapkan pendekatan Customer Driven Excellence, di mana kualitas ini tuh tidak hanya ditentukan oleh standar internal perusahaan, tetapi benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, perusahaan ini melibatkan pelanggan dalam beberapa cara. Yang pertama ada sistem umpan balik yang aktif. Jadi pelanggan diberikan banyak kesempatan untuk menyampaikan pendapat, baik melalui survei maupun masukan langsung. Lalu yang kedua, melalui complaint center. Jadi pelanggan dapat menyampaikan keluhan atau masalah secara langsung, sehingga perusahaan dapat segera melakukan perbaikan. Lalu yang ketiga yaitu review produk. Jadi pelanggan dapat memberikan ulasan terhadap produk yang dibeli. Nah, hal ini tuh dapat membantu perusahaan dalam memahami kualitas produk dan membantu pelanggan dalam membuat keputusan pembelian. Lalu cara yang keempat yaitu saran produk baru. Nah, pelanggan dapat mengusulkan lini produk baru sehingga perusahaan ini dapat menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pasar. Hasil dari strategi-strategi tersebut ini dapat dilihat dari tingkat retensi pelanggan sebesar 98% yang menunjukkan bahwa pelanggan ini merasa puas dan loyal. Jadi pelanggan tidak hanya sebagai pembeli tetapi juga sebagai mitra dalam peningkatan kualitas perusahaan. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana Midway USA memastikan karyawan mendukung budaya kualitas? Lalu bagaimana pula kontribusi karyawan terhadap pelayanan pelanggan? Midway USA ini tuh mengintegrasikan kualitas ke dalam budaya perusahaan dengan mengadopsi Baldrige Core Values dan konsep. Nah, nilai-nilai ini tuh tidak hanya menjadi slogan bagi perusahaan, tetapi juga ditampilkan di berbagai lokasi dalam perusahaan agar selalu diingat dan diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Perusahaan juga memastikan dukungan karyawan melalui internalisasi nilai budaya, di mana nilai kualitas dan fokus pelanggan ini tuh dijadikan bagian dari budaya kerja sehingga karyawan ini dapat memahami bahwa kepuasan pelanggan adalah prioritas utama. Lalu perusahaan juga memastikan dukungan karyawan melalui keterlibatan karyawan dalam pelayanan. Nah, Midway USA itu menyadari bahwa interaksi langsung antara karyawan dan pelanggan ini sangat menentukan kualitas layanan. Maka karyawan itu didorong untuk responsif terhadap kebutuhan pelanggan, ramah dan operasional, dan proaktif dalam menyelesaikan masalah dengan pelanggan. Lalu perusahaan ini juga memastikan dukungan karyawan melalui pemberdayaan karyawan.
Jadi dengan budaya yang kuat, karyawan juga tentunya memiliki tanggung jawab terhadap kualitas layanan yang bukan hanya sekedar menjalankan tugas. Kontribusi karyawan terhadap kualitas layanan ini terlihat dari penanganan keluhan yang tepat, lalu bagaimana karyawan memberikan informasi produk yang akurat, dan bagaimana karyawan menciptakan pengalaman belanja yang positif. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan juga nomor 4 dari case Midway USA. Jadi dari pertanyaan nomor 3 ini mengenai visi Midway USA yang ingin menjadi the best run company in Amerika. Visi ini itu sangat berguna karena bersifat luas dan aspiratif. Fokusnya itu bukan hanya untuk menjadi yang terbaik dalam industri tertentu, tapi juga jadi perusahaan dengan sistem manajemen terbaik secara nasional. Hal ini itu mendorong standar yang lebih tinggi karena perusahaan tidak hanya membandingkan diri dengan pesaing langsung, tetapi dengan organisasi terbaik di berbagai sektor. Keuntungan dari visi ini itu adalah perusahaan itu terdorong untuk membangun sistem, budaya, dan juga proses yang unggul secara menyeluruh. Fokusnya bukan sekedar pada produk atau penjualan, tetapi pada kualitas pengelolaan organisasi secara keseluruhan. Ini itu sejalan dengan prinsip strategic quality planning yang menekankan alignment dan keunggulan sistem. Lalu pertanyaan nomor 4 itu terkait bagaimana agar quality dan strategic planning menjadi proses berkelanjutan. Jadi perusahaan itu harus memastikan bahwa perencanaan strategis itu dan kualitas tidak berhenti sebagai dokumen tahunan. Caranya itu dengan menerapkan siklus perbaikan berkelanjutan seperti PDCA, melakukan evaluasi kinerja secara rutin, serta mengintegrasi kualitas ke dalam indikator kinerja utama. Selain itu, komitmen manajemen puncak dan budaya continuous improvement sangat penting juga. Strategi itu harus diturunkan ke seluruh level organisasi melalui deployment yang jelas sehingga setiap karyawan memahami kontribusinya terhadap tujuan perusahaan.